Dia adalah Saka. Part 7. Batu Kerikil. Ternyata selama ini orang tuaku mengirimku ke pesantren kakek memang sengaja agar aku bisa mengenal Ustadz Yuda lebih dekat. Mereka bekerja sama untuk mendekatkan aku dengan dia yang gak lain adalah Saka, orang yang selama ini akan dijodohkan denganku. Tapi di balik itu semua, rencana Tuhanlah yang lebih indah. Bukan hanya sekedar saling mengenal satu sama lain, bahkan kami sekarang sudah sama-sama jatuh cinta. Meskipun awalnya kami gak menyadari perasaan masing-masing. Dan pada pertemuan itu, orang tua kami sudah menetapkan tanggal lamaran, akad nikah, dan tanggal pernikahan. Atmosfer kebahagiaan begitu hangat dan bersahabat dalam pertemuan kedua keluarga. Aku dan Ustadz Yuda saling mencuri pandang satu sama lain. Ada perasaan lega dan senyum bahagia jelas terpancar dari wajah kami berdua. Tinggal satu langkah lagi untuk menuju jenjang yang halal. Kami berharap gak ada hambatan yang berarti dan semua berjalan lancar. Seminggu kemudian, aku balik ke pesantren. Dan entah dari siapa, berita acara perjodohanku dan rencana pernikahanku dengan Ustadz Yuda menyebar begitu cepat. Saat aku menjemur baju, aku gak sengaja mendengar orang-orang lagi membicarakanku. Kamu udah denger gak? Si Alea, santriwati baru itu, denger-denger udah dijodohin sama Ustadz Yuda loh. Beruntung sekali ya dia, dapatin orang yang sempurna, udah ganteng, pinter, soleh lagi. Heran, kok bisa mau ya Ustadz Yuda sama Alea? Udah bosan sama cewek cantik kali ya? Kata seorang santriwati. Iya, denger-denger juga nih, kemarin si Vita Arufnya Riana juga udah ditolak sama dia. Ternyata itu alasannya. Padahal ya, kalau boleh dibilang nih, Riana itu lebih pantas jadi pendampingnya Ustadz Yuda ketimbang sama si Alia itu. Mereka tuh cocok, sama-sama cantik dan ganteng, sama-sama pintar, kata santriwati satunya. Sudah, jodoh gak ada yang tahu ya. Mungkin mereka sudah berjodoh, mau diapain lagi. Allah sudah mengatur semuanya. Jangan ngomongin orang, entar dosa kita bisa nambah loh, kata santriwati lainnya mengingatkan. Ya, semenjak berita itu tersebar, semakin banyak orang-orang yang diam-diam membicarakanku dan Ustadz Yuda. Memang sih, aku merasa gak pantas bersanding dengan dia dibandingkan Riana. Aku memang gak ada apa-apanya. Tapi aku juga gak akan menyerah dengan keputusanku. Karena aku yakin ini adalah takdir dari Allah. Dan semenjak aku datang, Riana sama sekali tidak menyapaku. Dia mendiamkan aku, padahal kami biasanya saling curhat setiap malam, entah itu masalah keluarga, masalah ilmu agama, ataupun yang lainnya. Dan selama ini aku menganggap dia seperti adikku sendiri. Cuma dia yang satu-satunya teman cewek yang aku punya. Akhirnya, saat sama-sama berada di dalam kamar, aku mencoba menanyakan hal itu pada Riana. Riana, kenapa kamu beberapa hari ini mendiamkan aku? Kalau aku ada salah, tolong bilang padaku ya, tanyaku padanya. Bener, Mbak Al mau tahu alasannya, tanya dia padaku. Iya, katakan saja biar aku tahu alasannya kenapa, agar aku bisa memperbaiki diriku, kataku kemudian. Kenapa Mbak gak mau jujur dari awal kalau Mbak itu sudah dijodohin sama Ustadz Yuda? Kenapa harus disembunyikan? Mbak tega banget mempermainkan perasaanku. Mbak Al gak tahu rasanya kan memendam perasaan suka sama orang selama 3 tahun. Dan aku masuk pesantren ini juga karena pengen dekat dengan dia. Tapi tiba-tiba Mbak Al datang dan merusak semuanya. Hatiku sakit, Mbak. Aku masih belum bisa terima, kata dia menjelaskan. Aku awalnya gak tahu kalau dia orang yang dijodohin sama aku adalah Ustadz Yuda. Karena mamaku bilang namanya Saka, bukan Yuda. Aku tahunya pas kemarin ke rumah ternyata Saka itu ya Ustadz Yuda. Aku minta maaf ya Riana, aku benar-benar gak tahu, kataku menjelaskan. Lagian aku kok ya heran ya, kok mau Ustadz Yuda dijodohin sama Mbak Al? Dari segi manapun lebih baik aku loh Mbak daripada Mbak. Harusnya Mbak itu sadar, Mbak itu gak pantas buat dia. Yang lebih pantas itu aku, ngerti? Kata dia dengan suara yang setengah membentak.
Aku tersentak kaget. Orang yang biasanya terlihat anggun, kalem, ternyata sikapnya bisa berubah seperti ini cuma gara-gara urusan cowok. Astagfirullah, maafkan aku Riana. Aku gak ada sama sekali maksud untuk merebut Ustadz Yuda dari kamu, kataku sambil menundukkan kepalaku. Kalau gitu, mulai hari ini kita gak usah temenan lagi. Aku harap Mbak jauh-jauh dariku, kata dia padaku. Aku mendongakkan kepalaku kaget dengan ucapan dia. Masih gak nyangka banget. Cuma karena masalah ini, dia mau mutusin pertemanan kami begitu saja. Memang, kami berteman baru 3 bulan. Cuma, aku merasakan kecocokan dengan dia. Dia benar-benar orang yang baik, pengertian, santun, dan kalem. Dia juga sering bantu aku saat aku kesulitan dalam kelas. Mungkin kalau 3 bulan yang lalu aku termasuk orang yang cuek jika dihadapkan dengan masalah seperti ini. Tapi karena aku sekarang adalah Alia yang berbeda, jadi aku menganggap sikap dan kata-kata dia yang seperti itu adalah beban buatku. Apa iya aku harus lepasin Ustadz Yuda agar aku gak kehilangan teman seperti dia? Tapi bagaimana dengan perasaan cintaku ini? Apakah aku harus mengorbankannya? Aku bergelut dengan perasaanku sendiri. Bagaimana? Apakah aku harus melanjutkan perjodohan ini? Atau memutuskan perjodohan demi Riana? Bersambung ke part 8.